Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 28920500104 dari Prodi Manajemen untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen oleh dosen pengampu Ibu Iva Masrifa SEMM, semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pantai Sakti Bekasi. Video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen oleh dosen pengampu Ibu Iva Masrifa SEMM. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang konsep dasar Sistem Informasi Manajemen. Sistem adalah sekumpulan unsur, elemen, kegiatan, atau prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Manajemen, menurut Mary Parker, Stoner, dan Freeman 2000, adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang, atau the art of getting things done through people. Sistem informasi manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Secara umum, sistem manajemen atau kita singkat dengan SIM adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan manajemen. Materi yang akan kita bahas di sini ada yang pertama tujuan sistem informasi manajemen, yang kedua ada karakteristik sistem informasi manajemen, yang ketiga ada konsep-konsep pokok sistem informasi manajemen, dan yang terakhir ada peran strategi sistem informasi manajemen. Tujuan sistem informasi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, ada menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, dan yang ketiga, ada menyediakan informasi yang akan digunakan dalam perhitungan harga pokok, rekrutmen, atau tujuan manajerial lainnya. Yang kedua ada karakteristik sistem informasi manajemen. Yang pertama, SIM membantu manajer secara terstruktur. Yang kedua, SIM dirancang untuk memberikan laporan operasional sehari-hari. Yang ketiga, SIM sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, ada SIM membutuhkan perencanaan yang matang. Yang ketiga ada konsep-konsep pokok sistem informasi manajemen. Di sini ada 6 konsep. Yang pertama, konsep informasi, di mana informasi menambahkan sesuatu pada perjanjian, yaitu sehubungan dengan waktu dan mutu. Yang kedua ada konsep manusia sebagai pengelola informasi. Kemampuan manusia sebagai pengelola informasi menentukan keterbatasan dalam sistem informasi manajemen dan mengesankan dasar-dasar rancangan mereka. Yang ketiga ada konsep sistem. Karena sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, maka konsep sistem perlu untuk memahami dan merancang ancangan pada pengembangan sistem informasi. Yang keempat ada konsep organisasi manajemen. Sistem informasi berada di dalam sebuah organisasi dan dirancang untuk mendukung fungsi manajemen. Informasi adalah penentu yang penting dalam bentuk keorganisasian. Yang kelima ada konsep pengambilan keputusan. Rancangan SIM bukan hanya harus mencerminkan ancangan rasional terhadap optimasi, tetapi juga teori keperilakuan pengambilan keputusan dalam berorganisasi. Yang terakhir ada konsep nilai informasi. Informasi mengubah keputusan, perubahan dalam nilai hasil dan menentukan nilai informasi. Sistem informasi dalam perusahaan juga merupakan sistem terbuka, di mana terjadi arus sumber daya dengan lingkungannya. Peran dan strategi sistem informasi manajemen.
Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Di sini ada menurunkan biaya operasi, meningkatkan kualitas dan fitur produk serta jasa, dan meningkatkan proses operasional dan lingkungan kerja. Yang kedua, ada memperkenalkan inovasi bisnis, di mana ada produk atau jasa baru, pasar dan usaha baru, produksi, distribusi, atau proses lainnya yang baru. Yang ketiga, ada membangun informasi yang strategis, di mana menghasilkan database strategis dan penggunaan teknologi informasi dalam strategi dan peningkatan kapabilitas organisasi. Nilai tambah SIM bagi perusahaan. Cara penggunaan subsistem CBIS dalam pemecahan masalah. Di sini ada masalah, keputusan pemecahan masalah, dan ada informasi. Nah, sistem informasi berbasis komputer. Ada SIA, sistem informasi akuntansi, ada MIS, manajemen informasi sistem informasi manajemen. Yang kedua ada DSS atau Decision Support System, di mana sistem pendukung keputusan, dan ada OA, Office Automation atau otomatisasi kantor, dan ada IS atau Expert System atau sistem pakar. SIM merupakan kumpulan dari sistem informasi. Ada apa aja? Yang pertama ada sistem informasi accounting atau Accounting Information System, menyediakan informasi dan transaksi keuangan. Ada sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System, di mana menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. Ada sistem informasi manajemen persediaan atau Inventory Management Information System. Ada sistem informasi personalia atau Personal Information System. Yang kelima ada sistem informasi distribusi atau Distribution Information System. Yang keenam ada sistem informasi pembelian atau Purchasing Information System. Yang ketujuh ada sistem informasi kekayaan atau Treasury Information System. Yang kedelapan ada sistem informasi analisis kredit atau Credit Analysis Information System. Yang kesembilan sistem informasi penelitian dan pengembangan atau Research dan Development Information System. Yang ke-10 ada sistem informasi analisis software. Yang ke-11 ada sistem informasi teknik atau Engineering Information System. Nah, ini adalah sistem yang merupakan kumpulan dari sistem informasi yang digunakan dari perusahaan. Selanjutnya yaitu pertimbangan utama untuk mencapai operasi global. Yang pertama, desain produk global. Harus selalu diingat bahwa di tiap negara ada perbedaan sosial dan budaya, sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal, misalnya kemasan dan cara pemasaran yang mungkin akan bervariasi. Yang kedua ada desain proses global dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengelolaan atau manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. Yang ketiga ada analisa lokasi fasilitas global, menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara, di antaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi, inovasi, jumlah penduduk terampil, teknologi, stabilitas pemerintahan, pertanggungjawaban produk, pembatasan ekspor, kesamaan bahasa, etika kerja, tingkat pajak, inflasi, bahan baku, tingkat bunga, jumlah produk, dan ketersediaan sarana jalan. Yang keempat ada dampak budaya dan etika. Budaya yang ada di tiap negara berbeda, hal tersebut dengan harus disikapi dengan arif agar kegiatan operasi perusahaan dapat sukses, misalnya kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual, budaya korupsi. Jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS, Office Automation System atau OAS, dan Knowledge Work System. Yang ketiga ada Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Yang keempat ada Decision Support System atau DSS. Yang kelima ada Sistem Ahli atau IS dan Kecerdasan Buatan atau AI. Yang keenam ada Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCW.
Yang ketujuh ada Executive Support System atau ISS. Nah teman-teman, itulah materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.